Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septian Raibowo, satu dosen program studi pendidikan jasmani, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu. Perkenalkan, pada kesempatan ini saya menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah tes lapangan dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Statement. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKT PT dalam aspek pengajaran. Selanjutnya saya akan memulai untuk menjelaskan diskusi tentang mata kuliah tes lapangan. Mata kuliah tes lapangan ini merupakan mata kuliah wajib yang mempunyai bobot SKS 2 SKS yang wajib ditempuh oleh mahasiswa program studi pendidikan jasmani Universitas Bengkulu, di mana 2 SKS itu terdiri dari 1 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktek di lapangan. Mata kuliah ini akan ditempuh selama 16 minggu atau 16 kali pertemuan. Selanjutnya, mata kuliah ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam teori dan praktek tes lapangan. Capaian pembelajaran mencakup penguasaan teknik dasar, pemahaman taktik pembelajaran atau pemahaman taktik permainan, dan penerapan peraturan tenis lapangan. Mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi strategi pembelajaran efektif, serta mampu mengajar dan melatih pemain tenis. Selain itu, mereka diuji dalam kemampuan menganalisis pertandingan, mengembangkan rencana latihan, dan memahami aspek psikologi dalam olahraga tenis. Dengan demikian, mata kuliah ini memberikan landasan yang bagus dan secara konferensif bahwasanya untuk menjadi instruktur tenis yang kompeten dan mempersiapkan mahasiswa untuk berkarir di dunia olahraga, terutama di tenis lapangan. Kemudian, mata kuliah praktek dan teori tenis lapangan ini dirancang untuk memberikan pengalaman secara menyeluruh atau secara holistik kepada mahasiswa. Pembelajaran mencakup sesi teori untuk memahami aspek teknis, taktik, dan peraturan tenis. Kemudian mahasiswa akan terlibat dalam praktek lapangan secara intensif, mengasah keterampilan teknis dan taktis secara langsung. Selama sesi ini, mereka juga akan belajar mengajar dengan menerapkan strategi pembelajaran efektif. Evaluasi mencakup menganalisis pertandingan, perencanaan latihan, dan pemahaman psikologi olahraga dalam tenis lapangan. Dengan kombinasi teori dan praktek ini, mata kuliah ini akan memberikan fondasi yang kokoh bagi mahasiswa yang ingin menjadi instruktur tenis yang kompeten dan sukses di dunia olahraga. Kemudian capaian pembelajaran atau ini bisa disingkat dengan CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini diantaranya adalah yang pertama mampu menginternalisasi sikap apresiatif dan hidup atau peduli dalam pelestarian lingkungan hidup, nilai-nilai olahraga, dan sosial budaya yang berkembang di masyarakat. Yang kedua, menguasai secara teoritis bidang ilmu keolahragaan secara mendalam, serta memformulasikan masalah-masalah di bidang keolahragaan secara sistematis dan prosedural. Kemudian yang ketiga, mampu menunjukkan kerja mandiri bermutu dan terukur, serta yang keempat, mampu memberikan pelayanan jasa konsultasi olahraga kesehatan dan kebugaran untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat menggunakan pendekatan inovatif, kreatif, dan teknologi mutakhir. Selanjutnya, untuk CPMK yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah ada 3. Yang pertama, mampu mendefinisikan ruang lingkup, sejarah, peraturan, teknik dasar, dan perwasitan pada permainan tenis lapangan. Yang kedua, mampu mempraktekkan teknik dasar dan perwasitan permainan tenis lapangan. Yang ketiga, mampu merancang rangkaian praktek kompetisi permainan tenis lapangan atau simulasi pertandingan. Adapun subjek CPNK pada mata kuliah ini, yang pertama adalah mampu memahami sejarah tenis dunia di Indonesia, konsep dasar dan sarana prasarana tenis lapangan. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan mempraktikkan teknik dasar grip atau pegangan, macam-macam pukulan dan karakter pukulan. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengetahui, memahami, dan mempraktikkan teknik dasar dan pembelajaran volley forehand, backhand, memahami dan mempraktikkan gerakan kombinasi ground stroke, forehand, dan backhand. Yang keempat, mahasiswa mampu mengetahui, memahami, dan mempraktikkan teknik dasar dan pembelajaran tenis dan loncat servis dan smash. Yang keenam,
mahasiswa mampu mengetahui, memahami, dan mempraktikkan peraturan permainan tenis lapangan. Yang ketujuh, mahasiswa mampu mengetahui, memahami, dan mempraktikkan perluasan tenis lapangan. Yang kedelapan, mahasiswa mampu mengetahui dan mempraktikkan secara menyeluruh teknik dasar tenis lapangan. Adapun pendekatan yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah Project Based Learning atau PJBL, yang dimana pendekatan mahasiswa ini diberikan tugas melakukan praktek perluasan tenis lapangan. Langkah awalnya nanti dosen akan mendemonstrasikan terlebih dahulu, kemudian mahasiswa melanjutkannya. Persentase pertemuan di dalam kelas yaitu 30%, di mana hal tersebut akan dilakukan secara kombinasi menggunakan metode blended learning. Tatap muka dilakukan langsung di kelas dan tatap maya dilakukan menggunakan LMS atau Learning Management System yang bisa diakses di situs atau di laman elearning.unim.ac.id. Kemudian 70%-nya pertemuan akan dilakukan di lapangan dengan metode praktek langsung atau demonstrasi. Perkuliahan ini akan kita tempuh selama 16 minggu, di mana 2 minggu pertama dan 2 minggu setelah UTS dilakukan di kelas, 13 minggu sisanya akan dilakukan langsung di lapangan. Adapun bobot penilaian yang saya gunakan dalam penilaian ini adalah secara teori 30%, kemudian praktek 70%, dan penilaian kerja kelompok di sini UTS ada 5 item. Yang pertama, kemampuan berkomunikasi 15%, penguasaan materi 30%, menjawab pertanyaan 20%, penggunaan media 20%, dan sikap kepribadian 50%. Jadi total pembuatan hasil penilaian dan evaluasi sebesar 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan mata kuliah tes lapangan pada program studi pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Selanjutnya proses pembelajaran langsung pada materi tes lapangan di kelas secara tematik akan dilanjutkan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Hari ini kita akan belajar bagaimana menguasai teknik dasar lapangan, yang mana ada beberapa teknik dasar yang harus kita pelajari. Sebelum kita masuk ke teknik dasar, kita pengenalan sekitar sarana dan prasarananya. Lapangan tenis itu berbentuk persegi panjang dengan ukuran 23,7 meter panjangnya dan lebar 11 meter. Dibagi dua dengan berbentuk persegi panjang, kemudian dipisah oleh net dengan ukuran 3 feet dan dibagi dengan kotak servis di bagian sisi lapangan dengan 2 kotak servis dan sisi lain 2 kotak servis lapangan. Kemudian ada kursi wasit dan sarana penunjang lainnya seperti tribun penonton dan backdrop sebagainya. Kemudian dari atlet ada raket dengan ukuran standar itu ukuran lingkaran 100 cm. Kemudian dengan berat kurang lebih ada sekisaran 285 gram sampai 310 gram. Tapi kalau untuk pemain pemula itu kita sarankan menggunakan ukuran atau berat yang lebih ringan karena untuk menghindari rentan cedera. Tapi untuk bisa menggunakan yang lebih berat tentu mempunyai latihan-latihan yang harus lebih dimaksimalkan. Kemudian dari segi raket itu terdiri dari leher raket, kemudian dari grip dan pegangan. Nah, kemudian dari raket pemain juga harus mempunyai shoot atau t-shirt dengan baju yang tidak mempunyai warna yang mencolok, seperti satu warna hijau atau biru atau putih. Kemudian memakai celana pendek dan mempunyai sepatu dan memakai kaos kaki panjang atau juga pendek. Dan bola yang digunakan itu biasanya berwarna hijau dan kuning, tetapi biasanya di Indonesia itu biasanya bola berwarna hijau. Kalau sebut merek itu namanya ada Dunlop dan Head, biasanya untuk digunakan rata-rata di Indonesia. Ya, tadi sudah dijelaskan mengenai konsep dasar dari pengenalan teknik dasar.
Kemudian kita masuk kepada teknik pegangan. Pegangan tadi ada 3. Yang pertama kontinental. Kontinental itu pegangan yang pada zaman dulu sangat favorit untuk digunakan. Dengan catatan pegangan itu seperti bagian V jari kita itu segaris lurus dengan leher raket kita. Kemudian pegangan yang kedua ada namanya Eastern. Eastern itu seperti ditarik sedikit ke sebelah kanan V posisi jari kita ke bagian raket. Kemudian Western. Western itu seperti pukulan kita memegang mau mukul kasur, ya, kasur seperti datar dan banyak sekali pemain-pemain sekarang itu menggunakan jenis pukulan dari Western. Kemudian yang satu lagi yang terakhir itu Extreme, dan itu jarang digunakan karena itu membutuhkan tenaga yang cukup maksimal dan hanya orang-orang yang punya fisik yang maksimal yang bisa menggunakan. Kemudian selanjutnya kita masuk ke teknik ground stroke. Ground stroke tuh ada 2. Yang pertama adalah forehand dan yang kedua adalah backhand. Forehand merupakan pukulan yang punggung tangan pemain itu menghadap ke belakang. Kemudian backhand pukulan yang punggung tangannya menghadap ke depan dari pemain. Nah, dalam tenis lapangan itu ada 2 teknik dasar yang bisa menghasilkan poin yang maksimal adalah forehand dan backhand. Kemudian selanjutnya volley. Nah, volley itu pukulan tanpa pantulan dari lapangan, langsung pemain lawan memukul kepada kita, langsung memukul ke kita dan mengenai raket. Kemudian terakhir adalah service. Service merupakan pukulan pertama untuk memulai suatu permainan. Nanti kita akan jelaskan dan kita contohkan praktek bagaimana simulasi dari teknik tadi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat ya. Jadi hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah tenis lapangan. Sebelumnya, sebelum kita memulai, jadi lebih baik biar berkah dalam pertemuan kuliah ini, kita mulai dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Oke, langsung saja materi kita sekarang ini adalah materi lanjutan. Sebelumnya kita sudah di lapangan. Jadi Dedik mahasiswa sudah mengajar atau sudah belajar melalui video. Jadi pertemuan kemarin kita di lapangan mengenai tentang sejarah atau pengenalan sedikit tentang teknik dasar lapangan. Jadi di mana itu memang harus pertemuan pertama yang kita lakukan. Nah, mata kuliah tes lapangan ini sebenarnya di awal mata kuliah yang akan membekali adik-adik mahasiswa beberapa cabang olahraga yang ada di Indonesia. Jadi salah satunya adalah tes lapangan. Karena tes lapangan ini memang tidak ada diajarkan di kurikulum sekolah, tetapi sebagai bekal pengetahuan adik-adik mahasiswa nantinya ketika mengajar setidaknya tahu tentang tes lapangan. Nah, karena sudah kita ketemu minggu lalu, saya sedikit mengulas bahwasanya mata kuliah ini diantaranya adalah mengenal tentang sejarah tenis lapangan, yang kedua teknik dasar, yang ketiga itu peraturan permainan dan peraturan perwasitan serta simulasi pertandingan. Jadi mata kuliah ini akan kita tempuh selama 16 minggu atau selama kurang lebih 1 semester. Jadi ada 70% kita praktek di lapangan, 30% kita teori. Nah, sekarang kita mengambil persentase teorinya di kelas. Oke, sejarah tenis lapangan itu pertama bermula sebagai permainan yang dimainkan di dalam ruangan pada abad ke-12, kemudian berkembang menjadi olahraga di luar ruangan di abad ke-19. Sejak saat itu tenis lapangan terus mulai evolusi dalam peraturan, peralatan, dan berkembangnya di seluruh dunia. Nah, itu mungkin adik-adik mahasiswa coba melihat background di belakangnya. Itu orang main tenis dulu pakai dasi, pakai jas, pakai topi, dan pakai sepatu yang ya tidak sepatu sporty. Karena apa? Olahraga tenis lapangan zaman dulu itu dilakukan oleh para bangsawan. Jadi orang-orang yang dalam tanda kutip kelas rendah itu tidak bisa melakukannya. Nah, ini asal-usul tenis lapangan pertama abad ke-12. Permainan itu serupa tenis lapangan di dalam ruangan di Prancis dengan menggunakan tangan untuk memukul bola. Jadi pada abad ke-12 sudah tercipta tenis lapangan tetapi belum ada raket. Menggunakannya tangan, hampir sama seperti
bola voli. Kemudian di abad ke-19 berkembanglah permainan ini menjadi permainan di luar ruangan. Itu di Inggris dengan menggunakan raket untuk memukul bola. Jadi di abad ke-19 inilah raket itu ditemukan dan bermainnya itu di luar di luar ruangan. Berkembang di Indonesia itu di awal abad ke-20 dikenalkan oleh ya penjajah lah dalam tanda kutip pada masa kolonial Belanda. Jadi ada mungkin kalau di Bengkulu masih sedikit jejak-jejak nyawa penjajahan karena kita Bengkulu itu dijajah bukan Belanda tapi dijajah Inggris. Jadi kalau dulu ada sejarah mungkin teman-teman atau adik-adik mahasiswa di sini tahu bahwasanya Bengkulu mau ditukar guling sama Singapura. Ada yang tahu? Jadi Bengkulu ini mau ditukar guling sama Singapura. Bengkulu inilah salah satu uh, jajahan yang tidak bisa dijajah oleh Belanda. Bengkulu ini adalah jajahan Inggris di Pulau Sumatera. Di Singapura itu adalah jajahan Belanda. Jadi tukar guling. Belanda ingin ngambil Bengkulu dengan catatan Bengkulu nanti ditukar sama Singapura. Tapi tidak jadi. Kalaupun nanti coba bayangkan adik-adik mahasiswa kalau kita jadi tukar guling, ya kita akan maju seperti Singapura. Itu dibawa oleh Belanda. Jadi olahraga di Bengkulu jejak tentang tes lapangan hanya sangat-sangat dikit. Tapi kalau di Jawa sana itu banyak para noni-noni Belanda yang bermain sambil pakai gaun putih. Itu mainnya seperti itu. Kemudian di tahun 1938 olahraga atau organisasi tenis Indonesia itu berdiri dengan nama PLT, Persatuan Lawn Tenis Indonesia sebagai federasi resmi tenis lapangan di Indonesia. Dan pada masa sekarang Indonesia sudah banyak memiliki atlet tenis yang bisa berprestasi di tingkat internasional. Nah, ini sedikit mengulas tentang peraturan dan teknik dasar di tenis lapangan. Peraturan dasar tenis lapangan dimainkan di lapangan dengan jaring di tengahnya, dengan tujuan memukul bola jaring ke sisi lawan. Jadi dulu tenis lapangan itu tidak sekali pantulan, tapi kalau sekarang karena modern sekali pantulan. Jadi sama seperti tenis meja, ya tenis meja kalau bola voli kalau pantul berarti mati, atau di bulu tangkis kalau mantul mati. Tapi kalau tes lapangan itu hanya satu pantulan dan dibatasi oleh jaring atau net. Yang dalam modern sekarang adalah net. Kemudian pukulan dasarnya, teknik pukulan dasar meliputi forehand, backhand, service, volley yang harus sangat dikuasai pemain. Nah, forehand ini tandanya adalah kita bagian tangan kita itu kan ada telapak tangan sama punggung tangan. Nah, kalau forehand itu adalah pukulan yang punggung tangannya itu menghadap ke belakang. Jadi punggung tangan inilah kan menghadap ke belakang. Itulah pukulan forehand. Tapi kalau pukulan backhand definisinya adalah pukulan yang punggung tangannya menghadap ke depan. Ya, menghadap ke depan. Sama seperti tenis meja seperti juga bulu tangkis seperti itu juga. Sedangkan servis adalah pukulan utama atau pukulan pertama dalam memulai tenis lapangan. Volley adalah pukulan yang posisi bolanya itu tidak mantul terlebih dahulu tapi langsung diambil oleh pemain. Pukulan volley. Strategi permainan. Nah, strategi permainan, pemain harus menguasai strategi seperti pergerakan, penempatan bola, dan taktik untuk memenangkan pertandingan. Strategi ini, kalau adik-adik mahasiswa di sini sudah menguasai teknik dasar, baru kita masuk ke strategi. Ya, karena kalau strategi tidak akan berjalan ketika teknik dasar tidak dikuasai. Kemudian peraturan lapangan, ukuran dan garis lapangan standar harus dipatuhi dalam pertandingan resmi. Nah, peralatan dan fasilitas lapangan. Yang pertama itu adalah raket. Raket itu alat utama untuk memukul bola dalam permainan lapangan. Raketnya itu seperti kalau sekarang ada raket nyamuk. Nah, teman-teman bayangkan raket nyamuk seperti itu, cuman lingkarannya lebih besar. Kalau raket bulu tangkis dia terdiri lingkaran, terus lehernya panjang. Itu raket bulu tangkis. Kalau tenis meja itu bukan raket namanya, tapi bat. Tenis meja. Tuh. Kemudian bola. Bola yang digunakan dalam tenis lapangan itu kalau kita di daerah-daerah itu bola kasti. Tapi kalau bola kasti itu bolanya tidak memantul secara sempurna. Ya, kalau kita dulu ada olahraga tradisional namanya badus, kita main pakai itu. Kalau bola kasti kita kena tubuh itu biru, bukan merah, tapi biru. Tapi kalau bola tenis lapangan kena tubuh kita merah. Karena dia masih ada pantulannya. Karena karetnya itu pun juga beda karetnya.
Kemudian bola tenis lapangan tidak bisa didaur ulang seperti tenis meja. Kalau tenis meja kempes sedikit kan bisa direbus pakai air hangat atau air panas. Kalau tenis lapangan, selama bola itu tidak kempes dan tidak bulunya tidak rontok, itu masih bisa digunakan. Jadi dalam suatu cabang olahraga itu kita harus mengenal teknik dasar. Entah itu sepak bola, entah itu bulu tangkis, entah itu tenis meja, entah itu bola voli. Kita harus kuasai dulu teknik dasar. Karena apa? Teknik dasar itu hal yang fundamental untuk dilakukan. Nah, yang pertama teknik dasar adalah pegangan. Bahasa kerennya grip. Pegangan forehand atau forehand grip. Nah, pegangan forehand adalah cara memegang raket untuk melakukan pukul forehand dalam lapangan. Pegangan ini memungkinkan pemain untuk menghasilkan pukulan yang kuat, terkontrol, dan akurat. Nah, di masing-masing telapak tangan kita kan ada V, ya kan? Nah, posisi telapak tangan yang pada pegangan forehand adalah ibu jari dan telunjuk untuk huruf V. Kemudian menunjuk ke arah atas raket, jari-jarinya melingkari pegangan nyaman. Nah, besok kita coba menggunakan raketnya langsung, tetapi kita kan ada jari V-nya masing-masing kan. Jadi raket itu terbagi 8 sisi. 1, 2, 3, 4. Beda sama tenis meja. Tenis meja kan bulat ya. Atau bulu tangkis ada 8 sisi juga. Jadi itu bisa kita lihat. Kalau pegangan seperti ini apa namanya? Ini seperti apa? Seperti apa? Nanti kita coba di pertemuan selanjutnya. Nah, pegangan backhand. Backhand ini ada dua. Satu tangan one handed backhand grip atau dua tangan double handed backhand grip. Nah, dua tangan itu seperti di sebelah kiri dan tengah-tengah. Itu posisi tangan untuk pegangan backhand, letakkan telapak tangan Anda di belakang raket dengan ibu jari dan tunjuk membentuk huruf V yang mengarah ke bahu. Jadi kalau kalian dominan, teman-teman dominan tangan kanan, berarti posisi tangan kiri di depan. Seperti ini. Kalau dominannya tangan kanan. Tapi kalau dominan tangan kiri ya, kidal ya. Jadi tangan kanannya di depan memegangnya. Yang tangan satu itu biasa saja, tangan satu karena memukul pakai tangan satu. Kekurangan dan kelebihan tangan dua. Yang pertama, kelebihan tangan dua, dia lebih bolanya terkontrol, lebih bisa diarahkan kemana saja. Kekurangannya adalah tidak fleksibel. Ya, tidak fleksibel. Karena apa? Harus menggunakan dua tangan yang digunakan. Kelebihan dari satu tangan adalah fleksibel, cepat. Bolanya cepat, kita bisa mengarahkan lebih cepat. Tetapi kekurangannya adalah bolanya tidak terkontrol. Ya, kalau tidak mempunyai pegangan atau otot yang kuat di bagian lengan, itu mustahil ya untuk melakukan backhand tangan satu tangan. Nah, tes lapangan sama tes meja perbedaan di sini. Kalau tes lapangan itu orang cenderung melakukan atau menciptakan poin itu dari teknik pegangan forehand. Sedangkan tenis meja, pemain tenis meja cenderung menggunakan backhand, pukulan backhand sebagai penyerang. Karena apa? Karena posisi ready-nya atau ready positionnya berbeda. Kalau tenis lapangan, posisi ready-nya ke depan, memang buka selebar bahu, dan kaki kirinya di depan. Kalau tenis meja itu tidak bisa karena terhalang sama meja. Jadi posisinya seperti ini. Kalau dia forehand, otomatis tangannya akan tekuk. Tapi kalau dia backhand, tinggal mengarahkan ke kiri dan ke kanan. Itulah salah satu perbedaan dari tenis lapangan dan tenis meja. Nah, ini servis. Nah, pegangan servis itu sama sederhananya sama seperti smash, ya, smash dalam bulu tangkis, ya, untuk memulai permainan di awal. Ya, dan itu posisinya adalah menyilang. Nah, besok kita coba, kita praktekkan langsung seperti apa servis itu. Oke, ini pentingnya pegangan tepat karena kalau pegangan tepat akan memberikan rasa kenyamanan dan tekniknya akan berjalan secara efisien serta bisa mengkontrol dan konsistensi dalam permainan. Karena tes lapangan, olahraga permainan itu adalah olahraga yang menghindari kesalahan sendiri. Karena apa? Kalau orang kita melakukan kesalahan sendiri seperti error, itu poin itu sia-sia untuk lawan saja. Ya, karena olahraga permainan seperti itu. Beda sama olahraga tim, olahraga beregu. Kalau kita susah, kalau kita error, itu tidak ada masalah. Misalnya
dalam artian dampaknya tidak ada signifikan. Tapi kalau kita olahraga permainan, itu dampaknya signifikan. Dia cuma duduk-duduk aja, kita mati bolanya, atau out, poin sia-sia untuk mereka. Jadi konsistensi itu diperlukan. Nah, ini yang tadi saya bilang di awal, ada V-nya, posisi tangan, genggam raket, nah ibu jari dan tunjuk atas permukaan grip, sementara jari-jari di bawah sedikit menyebar. Sudut genggaman dan fleksibilitas pergelangan. Tuh, teman-teman adik mahasiswa yang ketahui, tes lapangan itu olahraga yang menggunakan bahu untuk menjadi tumpuannya. Beda sama bulu tangkis. Kalau bulu tangkis menggunakan engkel, tangannya. Karena apa? Berat raket tes lapangan itu paling kecil ada 298 gram atau sampai 300 gram. Paling berat adalah 315 sampai 325 gram. Ya bayangkan, berat 300 gram, kalian kita mainkan pakai engkel. Itu pasti, ya mungkin sekarang nggak akan cedera, cuman terasa linu. Ya, itu, jadi beda. Oke, nah, penyesuaian. Nah, untuk pegangan forehand itu digunakan pegangan yang khas untuk memberi kontrol dan tenaga. Genggam raket dengan tangan kanan dan ibu jari tunjuk di sisi daerah pegangan. Karena forehand ini harus dikuasai oleh adik-adik mahasiswa terlebih dahulu. Karena olahraga 80% olahraga tenis lapangan adalah olahraga yang menggunakan dasar forehand. Apapun itu yang terjadi pasti orang mengambil forehand. Dan backhandnya pasti jelek. Tetapi teori mengatakan bahwasanya orang yang sudah menguasai forehand secara signifikan, otomatis ketika diberi pengetahuan tentang backhand, mereka akan lebih cepat menangkap. Ya, jadi itu. Ini latihan-latihannya, bisa kita coba di lapangan, kita langsung praktek. Nah, ini kesalahan-kesalahan umum yang ada di tes lapangan. Yang pertama, genggaman tidak konsisten. Ya, ada yang mukulnya seperti megang kasur, menepuk kasur, atau megang penhole grip kalau atas meja, atau yang megangnya tidak sesuai. Itu banyak kesalahan-kesalahan. Pegangannya terlalu tegang, jadi tangan kita terlalu menggenggam itu juga tidak bagus. Jadi terlalu digenggam itu juga nggak terlalu bagus. Mungkin dia terlalu longgar pun juga tidak bagus. Jadi perubahan posisi jari. Nah, kalau tes lapangan ada yang memegang seperti ini. Nah, seperti ini otomatis kekuatannya tidak ada. Tapi kalau dipegang seperti kita berjabat tangan, kita salaman seperti ini, kan dibalas sama teman. Berjabat tangan seperti ini itu pasti akan setidaknya kuat untuk dipegang. Oke. Jadi itu pertemuan kita hari ini. Jadi minggu depan kita langsung praktek. Kalaupun tidak ada hal rintang kita praktek. Nanti teman-teman menggunakan ya uniform praktek, terus kemudian tes raketnya nanti disediakan, sambalnya disediakan. Jadi besok kita minggu depan dengan hari yang dan jam yang sama kita laksanakan. Ada pertanyaan mungkin kira-kira untuk pertemuan hari ini? Oke, saya rasa cukup jelas. Jadi saya mengulangi sedikit, kita pertemuan mata kuliah tes lapangan ini kita tempuh selama 16 minggu atau 16 pertemuan. Jadi 70%-nya, kalau 70% berarti 13 pertemuan kita di lapangan, 3-nya di ruangan. Nah, salah satunya di pertemuan ini adalah kita di ruang kelas. Karena ruang kelas kita itu di lapangan itu ruang kelas juga. Ya. Jadi itu mungkin kalau tidak ada pertanyaan, ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Tadi dimulai dengan berdoa, alangkah lebih baiknya kita tutup dengan berdoa juga. Oke, menurut agama dan percayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Demikian video singkat dan cuplikan tentang pembelajaran tenis lapangan. Semoga dapat memberikan gambaran sedikit mengenai proses pembelajaran yang ada di dalam perkuliahan tenis lapangan. Dan saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada asesor dan Pak Serdos. Semoga video cuplikan ini bisa menjadi bahan asesmen dalam sertifikasi dosen tahun 2024. Akhir kata, saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.